Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqni fahmal qawi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Halaman 15. Adapun fardu atau rukun pada mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Jadi rukun wudu ada 6 perkara. Yang pertama adalah niat. Atau di bawah ada nomor 2. Wajib berniat wudu karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Artinya kalau kita artikan ada berarti dan tidaklah kalian itu disuruh kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan ikhlas baginya beragama. Hunafa itu lurus. Nah, jadi yang pertama rukun wudu ini adalah berniat. Nah, jadi wajib kita itu berniat. Apabila niatnya ditinggal maka wudunya kada sah, karena dia termasuk daripada rukun wudu. Nah, di bawah masih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi, innamal a'malu binniyat. Artinya hanya saja sahnya segala amal itu dengan niat. Jadi amal itu bisa menjadi sah atau bisa menjadi berpahala sebab adanya niat. Apabila niatnya ada, nah maka amal tersebut tidak ada nilai ataupun tidak sah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Arti niat adalah menghendaki dengan hati. Jadi hakikat daripada niat itu hati berkehendak. Apabila timbul kehendak di hati, nah itulah yang disebut dengan niat. Nah, kata Imam Al-Mawardi, yaitu menghendaki sesuatu disertai dengan perbuatannya. Nah, ini sempurna adalah pengertian niat menurut Imam Mawardi ini. Jadi yang disebut niat itu dari Imam Mawardi, hati kita itu hendak menghendaki sesuatu, nah, namun disertai atau diupayakan gawiannya. Sambil kita menggawi sesuatu itu, nah di hati kita berkehendak menggawi. Nah, itu disebut dengan niat. Jadi kada terdahulu pada ataupun terdahulu. Namun kita misalnya berkehendak pada hulu, gawiannya belum digawi, itu belum disebut niat. Itu artinya cita-cita, atau bahasa Arab itu azam itu kehendak atau cita-cita. Atau apabila misalnya kehendak itu belum tergawi. Nah, apabila misalnya menggawi berdahulu, nah kemudian niatnya berdudi, itu lain niat juga. Jadi niat itu harus melimbai. Timbul di hati kita hendak menggawi. Nah, di saat itu kita gawi dan kita niatakan tadi, itu disebut dengan niat tadi. Kalau kita misalnya mulai rumah adalah hendak ke majelis, hendak ke pengajian. Nah, waktu kita melangkah batis keluar rumah itu,
hati kita ada hendak ke majelis, nah di situ disebut niat. Namun belum melangkahkan kaki keluar rumah, masih berkehendak dalam rumah aja, itu belum berniat, itu masih cita-cita ngarannya. Nah, jikalau tidak disertai dengan perbuatan, maka dinamai azam atau cita-cita. Wudu adalah difardukan bersamaan dengan difardukan salat pada Lailatul Isra. Jadi kewajiban berwudu ini difardukan Allah keimbai lawan perintah kewajiban sembahyang di malam Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Ketika beliau bertemu Allah, Nabi Muhammad disuruh mengerjakan sembahyang, wajib sembahyang, dan di malam itu juga perintah berwudu. Dan wudu adalah difardukan kepada semua anbiya, kepada semua nabi-nabi yang terdahulu. Nah, pada khabar hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya qabli, ujar Nabi mengatakan inilah wudu'ku dan wudu anbiya sebelum aku. Nah, jadi Nabi pernah mengucapkan itu, dan Nabi inilah cara berwudu aku, dan inilah pula cara berwudu nabi-nabi sebelum aku, dan Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, itu yang pertama, jadi wudu itu wajib kita itu berniat. Nah, cuma niat itu ada ulama mengatakan yang disebut niat itu dua macam. Ada yang pertama, niat itu bisa kita ucapkan dalam hati. Itu yang disebut dengan hadisun nafsi. Misalnya di motor kita mengucapkan nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala misalnya. Nah, itu lapas niat, itu belum niat karena itu cuma lapas. Lapas itu artinya sesuatu bacaan yang diucapkan di mulut untuk membantu supaya dimudahkan diucapkan dalam hati. Itu sunat aja, hukumnya membaca yang bahasa Arabnya itu lain niat lagi. Namun kita membaca yang di mulut itu aja bahasa Arabnya aja, atau wudu kita belum sah lagi. Nah, kayak apa namanya niat? Nah, niat tadi waktu kita mengangkat baju di tangan kita, kemudian pertama kali baju menyentuh muka kita, nah di situ kita mengucapkan dalam hati kita, saja aku berwudu fardu karena Allah Taala. Atau niat yang lain misalnya saja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Taala. Nah, itu sama aja juga. Nah, itu pengertian niat yang pertama harus diucapkan dalam hati. Disebut dengan hadisun nafsi, adalah ucapan diri atau ucapan hati. Jadi mengucapkannya itu ketika pertama kali baju menyentuh muka kita. Itu kalau misalnya wudunya yang berurutan, mulai muka, membasuh tangan, menyapu sebagian kepala. Nah, kalau misalnya ada orang yang menggawe wudu dengan langsung bercabur misalnya, kan boleh aja wudu bercabur. Nah, itu menurut Imam Syafi'i itu boleh juga itu. Nah, di mana bagian baju menyentuh bagian tubuh kita, misalnya bercabur batis dahulu. Nah, pertama kali baju menyentuh batis, di situ apa? Nah, di situ kita mengucapkan saja aku berwudu fardu karena Allah Taala. Nah, ada dua ulama kedua berpendapat yang disebut dengan niat itu adalah imbiasul qalbi. Hati imbias itu artinya dorongan hati. Hati ini berkehendak hendak menggawe wudu. Walaupun kada diucapkan saja aku berwudu itu pun sudah sah aja. Jadi waktu kita mengangkat baju tadi adalah mengangkat baju, kemudian baju tadi menyentuh muka, itu kan sudah ada di hati bergerak sudah hendak berwudu. Ada usaha diucapkan yang sahajaku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, kan usaha ada perlu cukup diangkat baju ke muka. Pertama kali baju menyentuh muka, di situ kita apa? Ada timbul kehendak di hati tadi. Kita tahu biasanya apabila diucapkan di mulut berdahulu lebih nahap di hatinya kehendaknya. Makanya tadi dengaran lapas niat sang bahasa Arab itu memantapkan kehendak di hati. Nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Kalau mengangkat baju dengan tangan langsung ke muka. Nah, itu berniat sudah marahnya, walaupun gak ada usaha diucapkan saja aku berwudu itu, yang penting sudah ada dari dimuntul kehendak berwudu. Waktu mengangkat tangan itu sudah pembuktian anak wudu. Nah, itu namanya imbias. Imbias itu dorongan hati untuk melakukan sesuatu.
Nah contohnya sama lah kayak kita keluar rumah tadi lah. Nah, sebelum keluar rumah itu kan sudah ada di hati dihendak ke majelis. Nah, hati timbul berjalan ketika keluar rumah memasang sandal, naik ke sepeda motor itu kan modelnya spontan hendak menggawe sesuatu. Ada usah diucapkan saja aku pergi ke majelis bersepeda motor. Kadang-kadang kan pokoknya apabila sudah batas melangkah, nah di situ sudah ada dorongan hati hendak memperbuat sesuatu. Atau kayak kita hendak makan, sebelum kita makan tuh pasti ada kehendak di hati hendak makan. Bukti kehendak tadi, kalau tangan kita menjampai ke nasi, waktu kita menjemput nasi tadi langsung tangan kita ini menyuap ke montong. Nah waktu menyuap ke montong itu pasti ada dorongan hati kita, dorongan hati hendak menggawi sesuatu. Nah itu yang disebut dengan impias. Nah impias itu dorongan yang timbul dari hati untuk melakukan sesuatu. Nah itu tujuan itu bisa diucapkan yang sahaja berwudu tadi bisa juga, atau pada perlu diucapkan yang penting sudah timbul di hati bergerak hendak menggawi sesuatu. Nah itu disebut dengan niat. Dan itu yang sebut-sebutnya niat jauh lama lah. Yang sebenar-benarnya niat tadi adalah impias tadi. Nah impias itu dorongan hati untuk mengerjakan sesuatu. Makanya kita lihat orang yang paham dalam fikih itu nya kadang lawas-lawas sama angkat takbir Allah. Aduh sebelawas-lawas. Pokoknya apabila sudah nawaitu usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'mudillahi ta'ala Allahu akbar, langsung aja. Kenapa? Karena di mulut ini sudah mengucapkan hendak menggawi sesuatu. Nah pembuktian ucapan di mulut tadi tangan mangkat tadi. Waktu tangan mangkat itu sudah timbul di hati bergerak hendak hendak sembahyang. Nah itu disebut impias. Tapi mau biar rasa kurang paham masih impias tadi, nah maka lakukanlah hadis sunafsi tadi yang mengucap sahajaku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah misalnya dia keadaan tahap pada gitu. Tapi pun sudah kena paham masalah niat itu kan ada niat tadi geretek hati hendak menggawi sesuatu, bukti geretek itu timbul tangan angkat Allahu Akbar sudah. Jadi kan dosa bila kali-kali karena adinu yusrun, agama itu mudah aja, jangan dipersulit. Ini ada orang yang bilang was-was benar dia dalam masalah niat ini. Ada pas terus Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah. Pada jadi ulang dan ulang Allah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai beberapa kali mulai itu sudah imam hendak rukuk sudah hajar pastinya itu dikaget juga. Dikaget model langsung dikaget tukang pokoknya langsung selajur langsung imam rukuk 4 rukuk. Namun kadang-kadang itu kan ada mau pas lagi niatnya. Nah itu orang kayak itu berwas-was sebenarnya lah. Orang yang memberatkan diri dalam ibadah. Jadi kita kadang perlu kali-kali masalah niat itu pokoknya apabila sudah bergerak di hati hendak sembahyang, mengangkat tangan itu sudah timbul di hati hendak sembahyang. Nah cuman sebelum kita mengangkat tangan itu dihadirkan dulu di hati kita. Sahaja aku sembahyang maka nawaitu usalli fardal maghribi salasa raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Nah itu juga wudu tadi kan. Wudu tadi apabila sudah kita mengucapkan nawaitu raf'al hadas atau sembuhan lagi lah, yaitu niat itu hendaklah diniatkan oleh seorang yang mengambil air sembahyang itu tatkala membasuh mukanya. Nah jadi niat tadi waktu membasuh muka. Nah apa lapas niatnya nawaitu raf'al hadas, artinya sahajaku mengangkatkan hadas atau barang sebagainya. Atau sahaja mana dia merasa nyaman mesti berniat dulu tuh kayak apa? Ada dua niat itu nawaitu wudu'a fardanillahi ta'ala, ada juga nawaitu raf'al hadasil asghari fardanillahi ta'ala, ada juga pula nawaitu fardal wudu lillahi ta'ala, ada juga. Nah terserah kita yang penting yang mana kita rasa nyaman, yang mana rasa mantap niat kita. Nah disitulah yang kita pakai. Atau barang sebagainya di sini adalah daripada segala niat yang sah dibawa dengan dia sembahyang. Kemudian biasanya nawaitul wudu'a fardanillahi ta'ala, itu kan mau pakai lah nawaitul wudu'a saja aku berwudu fardu Allah ta'ala.
Tapi fardu itu jangan ditinggal. Nah, kenapa? Karena wudu itu kan wajib hukumnya, jadi jangan ditinggal fardunya. Nah, kayak sembahyang kan. Nah, sembahyang itu kan yang wajib itu kasat, ta'arud, ta'yin. Kehendak sembahyang, kemudian pulang nama sembahyangnya lawan perbedaan sembahyang wajib ke sunat kan. Terus dibuat fardunya itu. Nawaitul usalli fardul maghrib. Nah, selesai sudah itu kalau sembahyang fardu. Nah, itu yang pertama, rukun sembahyang, rukun dari sembahyang atau rukun wudu adalah niat. Dan jika ada yang mengambil air sembahyang atau jika ada yang berwudu itu senantiasa berhadas. Nah, senantiasa berhadas itu semalam nang orang ada penyakit berapa semalam salisil baul. Nang bekami terus-terusan malah nang kada keapihan bekaminya. Nah, itu balai niatnya, apa niatnya? Maka hendaklah diniatakan nawaitu istibahat shalah. Nah, ini niatnya. Artinya sahjaku mengharuskan sembahyang. Jadi bukan rapal hadas, tapi niatnya istibahat shalah. Karena orang yang berwudu wudu nang kami terus-terusan itu wudunya itu wudu darurat jalannya, bukan wudu yang mengangkat hadas. Jadi niatnya sahajaku mengharuskan sembahyang. Atau bertambah misalnya nawaitul wudu'a listibahati shalah. Sahajaku berwudu untuk mengharuskan sembahyang. Nah, itu niat bagi orang yang wudunya wudu darurat jalannya, wudu nang kami terus-terusan. Sama kayak tayamum, ya Allah, tayamum itu kan marahnya itu bersuci darurat jalannya tayamum dari. Kalau tayamum misalnya niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardis shalah. Jadi bukan dirapil hadasil asgari kan? Jadi kada mau niat tayamum itu nawaitu tayammuma dirapil hadasil asgari kada mau. Tapi kalau wudu ada bebuat dirapil hadasnya, mengangkat hadas. Tapi kalau bertayamum itu kada terangkat hadas. Karena tayamumnya wudu darurat jalannya, bersuci darurat kan? Karena dilihat karena baju kadada lalu diganti dengan apa? Dengan debu. Nah, dan wajib pada yang mengambil air sembahyang itu menyertakan niat pada hukumnya daripada membasuh muka. Hukumnya ini niatnya niat wudu wudu wajib atau wudu sunat kan? Karena wudu itu kan ada bisa juga wudu wajib, bisa wudu sunat. Amal wudu sunat itu ya kita biasanya memperbaharui wudu itu. Kita nih misalnya belum batal wudu, hendak berwudu pula. Nah, itu hukumnya kena sunat saja, jangan disebutkan nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala ada, tapi nawaitul wudu'a sunatan lillahi ta'ala. Karena kita belum batal wudu pula. Itu namanya memperbaharui wudu. Tapi kalau kita dibatal hendak sembahyang atau hendak menggawi ibadah yang memerlukan kepada wudu, maka harus berbuat fardhannya itu. Nawaitul wudu'a liwakil hadasil asgari fardhan lillahi ta'ala atau nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, atau harus dibuat fardu ka sunatnya. Daripada membasuh muka hingga membasuh kaki. Dan jangan membawa sesuatu yang membinasakan niat, yaitu seperti keadaan murtad atau meniatkan memutuskan wudu. Nah, jadi selama kita berwudu itu jadilah mulai membasuh muka sampai membasuh kaki, itu jangan sampai wudunya niat kita putus. Namun kita niatnya terputus, itulah jalan, nah maka wudunya kita kada sah. Nah, kayak apa namanya memutus niat wudu? Seperti murtad misalnya. Jadi belum mentuntung lagi wudu, hanya sampai membasuh, hanya sampai menyapu kepalanya misalnya, timbul bergeretek di hati, aku hendak memurtad ini ya misalnya, aku hendak apa aja agama Islam ya misalnya. Nah, itu wudu tadi wudunya terputus niatnya. Nah, otomatis kira wudunya pun kada sah. Jadi niat wudu itu harus sampai selesai, mulai membasuh muka sampai membasuh batis.
Nah, sama kayak sembahyang, kayak juga kita telah jangan sampai itu kita di hati saja keluar sembahyang, yang bagian saja keluar sembahyang, nah batal sembahyang kita. Makanya kan ada ulama yang mengatakan di antara rukun sembahyang itu karena waktu salam terakhir itu kita berucap saja keluar sembahyang, itu di antara rukun sembahyang. Teman itu kita diikhtilafkan oleh ulama. Ada yang mengatakan termasuk rukun sembahyang, ada yang mengatakan bukan rukun sembahyang. Karena kita berhati-hati mengucapkan saja keluar sembahyang itu apabila letak kita salah. Sebelum salam pertama misalnya bagian sudah saja keluar sembahyang, nah maka sembahyang tidak sah jadinya. Atau meletakkan saja keluar sembahyang itu di salam kedua tidak sah sembahyangnya. Jadi harus berimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu salam pertama itu di hati berucap saja keluar sembahyang, nah sah sembahyangnya. Tapi kalau yang berniat saja keluar sembahyangnya itu di salam kedua, ada sah sembahyangnya. Atau terdahulu misalnya belum salam pertama sudah berucap saja keluar sembahyang, nah maka putus sembahyang tadi ada sah sembahyangnya. Nah makanya supaya jangan sampai sembahyang kita ada sah, nah lebih bagus kita tinggalkan aja saja keluar sembahyang tadi. Karena itu diistilahkan ulama juga, ada yang mengatakan rukun sembahyang, ada yang mengatakan bukan rukun sembahyang. Nah sama aja kayak wudu tadi lah, apabila di hati kita berucap hendak memutuskan niat wudunya, nah maka terputus wudu tadi. Nah habis niat, kemudian yang kedua, rukun wudu yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka. Jikalau 2 muka atau 3 muka atau lebih sekalipun, ya pada 2 muka, 3 muka. Nah intinya itu membasuh muka wajib, jadi membasuh muka itu termasuk daripada rukun sembahyang. Maka had itu artinya batas. Maka batas bujur muka itu adalah antara tempat rambut kepala yang beradat dan kesudahannya itu di bawah dagu dan di bawah rahang. Nah, jadi batasan memanjang ini adalah memanjang mulai atas ke bawah nih. Nah batasan mulai atasnya itu adalah mulai tempat tumbuh rambut kebiasaan. Rambut kebiasaan itu tumbuhnya di sini, bagian sini. Nah, bagian tumbuh rambut kebiasaan manusia, adat kita tuh tumbuhnya mulai sini. Jadi mulai sini batasnya sampai bawah dagu, batas bawah rahang kita kan rahang kalau lah. Nah di batas bawah sini, mulai tempat tumbuh rambut sini sampai bawah sini. Nah itu adalah batasan yang memanjangnya. Tapi pun rambutnya di luar kebiasaan itu ada hitung. Rambut orang tumbuhnya mulai sini, misalnya di sini ada berambut, karena kawan jangan jadikan patokan rambut di sini ini yang batasnya jangan. Jadi patokannya itu adalah tempat tumbuh rambut kebiasaan sampai mana? Biasa tumbuh rambut kebiasaan kan di ujung dahi, kalau di ujung dahi, pengeran dahi itu kan di sini dahi itu kan, di sini dahi lagi kepala lalu jalan. Sama aja lakian beginian gitu jelas. Biar orang misalnya rambut orang ini aneh, misalnya tumbuhnya di sini, tumbuhnya di sini, di dahi sini tumbuhnya, tetap wajib membasuh muka itu sampai tempat tumbuh kebiasaan rambut di situ. Bukan patokannya rambut, tapi tempat kebiasaan rambut tumbuh itu di mana kebiasaannya kan. Namun dijadikan patokan ke rambut kan lain-lain, kesukaan ada yang mulai sini, sebab karena orang ada rambutnya, ada berambut kapanannya. Namun kada berambut bagi kali-kali kapan menjadi rambut tidak ada. Dan kesudahan tadi bawahnya adalah di bawah dagu atau di bawah rahang. Itu batasan wajib lah, bukan entah itu karena sunatnya itu wajibnya aja. Dan had lintang ini had yang melebar, maksudnya lah batasan yang melebar antara dua telinga dan pelipis antara dua telinganya dan pelipis itu daripada muka.
dan pelipis itu daripada muka juga. Pelipis itu kan bagian ini dengan liga lubang telinga ya. Nah, jadi batasan melebarnya itu mulai pinggir apa telinga sini. Pokoknya batasan telinga ke mana? Di sini lubang ini kan telinga sudah masuknya. Nah, samping liga lubang itu di situ batasan melebarnya sampai ke sebelah sini. Amun kantong ini masuk bagian muka masih, jadi wajib dibasuh benar. Jadi batasan sampai di pinggir lubang telinga tadi. Nah, itu batasan yang melebar. Tapi pun kita membasuh pas saja misalnya, mulai tempat tumbuh rambut kebiasaan sampai buah dagu, kemudian pulang sampai pinggir lubang telinga sampai lubang telinga sebelahnya. Namun kita pas membasuh situ aja kita tidak dapat pahala sunat ya. Nah, cuman wudunya sah aja kan wudunya enak. Kenapa? Karena basuhan wajibnya terpenuhi. Tapi kalau hendak dapat pahala sunat itu dilebihakan. Telinga kita buat dua membasuh, kemudian leher kita ini kita buat dua, kemudian kepala dipulang yang dilebihakan lah pada dari kerusakan lagi sampai seperempat kepala karena basuh juga. Nah, itu supaya dapat pahala sunat. Dan wajib membasuh segala kulit muka yang zahir dan rambutnya. Rambut di muka adalah sama ada keluarnya daripada hat muka ataupun tiada. Jadi kulit yang di muka kita ini setelah saham wajib dibasuh. Tapi yang wajib dibasuh itu yang nampaknya aja, yang nampak. Amun yang di luar pada amun yang di dalam pada wajib membasuhnya. Lagi kita membasuh muka, ini kan hidung termasuk nyolongnya, termasuk muka juga. Nah, lubang hidung ini kan masuk pada wajib, jadi wajib membasuh itu kan bagian yang nampak aja. Amun ke dalam hidung itu pada wajib dibasuh karena itu bukan bagian zahir lagi, tapi sudah masuk bagian batin. Nah, kemudian bulu-bulu yang di muka pulang sebelahan wajib dibasuh. Namun misalnya janggutnya tipis atau sesenggotnya tipis wajib dibasahi sampai kulit. Tapi kalau misalnya janggutnya tabal, misalnya sesenggotnya tabal, nanti kita sunat aja menyampaikan kamu di sini yang penting janggutnya basah. Nah, sunat kalau janggutnya tabal sunat diselat-selati lah. Dan romahnya, romah itu kan bulu romah adalah bulu anak-anak itu bulu anak-anaknya itu. Dan bulu mata, nah itu juga termasuk wajib dibasuh. Bulu mata dan kelopak mata dan kening. Nah, kening juga termasuk wajib dibasuh, bulu kening. Dan bulunya dan kumis dan misai. Kumis dan misai itu lain kan? Asalnya misai itu sesenggol lah. Kumis dan yang merah daripada bibirnya. Nah, jadi bagian bibir, nah misalnya janggutnya tabal, misalkan tatokot, apa misalnya tatokot sengot, kepanjangan sengot misalnya. Nah, itu bibir itu wajib dibasuh juga. Kenapa? Karena bibir itu bagian zahir, bagian yang nampak. Dan rambut yang sekali tudung itu, jikalau tebal sekalipun. Dan janggut, nah janggutnya juga termasuk wajib dibasuh. Dan tali tudung keduanya jika jarang, yaitu yang kelihatan tatkala berkata-kata. Jadi patokan antara tabal lawan kada itu adalah apabila misalnya kelihatan kulitnya, nah itu berarti tipis. Namun misalnya kada kelihatan berarti tabal benar. Namun tabal benar kada wajib sampai ke kulit. Cuman sunat saja hukumnya menyelati sampai ke kulit, itu sunat saja. Dan demikian lagi wajib membasuh lebih sedikit daripada hat muka. Jadi kalau misalnya kita membasuh muka itu yang dilebihkan lah, dilebihkan daripada batasan yang wajib tadi. Dan kedua tangan dan kaki, dan membasuh suatu suku yang ada dalam hatnya.
diawali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu jadi wajib juga hukumnya. Padahal kan batasan tadi kan misalkan sampai tempat tumbuh rambut kebiasaan, sampai buah dagu. Tapi pun kita misalnya ragu-ragu apakah sudah tak buat batasan wajibkah atau belum habis batasan wajib, nah, maka wajib dilebihkan. Wajib dilebihkan itu berhati-hati kalau ada sempurna betul kesudahan wajib kita, nah, dilebihkan. Nah, kayak kita misalnya menutup aurat, malah bagi laki-laki itu kan antara pusat lawan lutut. Namun pusat itu pada wajib ditutup. Kenapa? Karena pusat itu bukan aurat. Nah, kemudian lutut ini pulang lain aurat, itu lutut kan tulang protokol ini lain aurat. Jadi yang wajib ditutup itu yang disebut aurat itu antara lutut lawan pusat. Nah, kalau pusat lawan lutut itu ada aurat. Nah, cuman kita bersalawat biasanya kita lebihkan, kita naikkan pada pusat, atau bersalawat handap di bawah, jadi pulang ditutupi bawahnya, ditutupi. Atau berhati-hati kalau kita akan berjalan singkat misalkan ke atas, tak buka bagian yang wajib tutup tadi, nah maka menutup yang bagian yang walaupun yang ada wajib tutup tadi wajib hukumnya. Nah, karena berhati-hati kita, nah, berhati-hati. Jangan yang bujur harus juga kalau agama itu misalnya aku jadi bersalawatnya ada wajib ke pusat, biar paling ini pusat kelihatan misalnya. Tapi pas berjalan misalnya tertarik ke bawah kita, nah di bawah pusat itu masuk aurat juga. Jadi supaya menyempurnakan yang wajib, maka dikatakan tutupi pusat itu ya saudara. Dan demikian lagi wajib, sudah tadilah. Dan tiada wajib membasuh kedua biji mata. Nah, biji mata apa pada wajib dibasuh? Karena dia termasuk bagian batin. Dan batin janggut. Nah, bagian janggut mangkaba tadi yang dalamnya itu sampai kulitnya itu pada wajib dibasuh. Dan batin tali tudung yang tebal. Apa tali tudung itu lah? Mereka tahu di tadung bulan berapa? Paham lah. Tudung itu apa? Tudung itu bahasa kita tudung itu ya tak tudung bisa menutupi piring kan? Tak tudung tali tudung. Jadi biji mata itu kada wajib dibasuh, dan batin janggut. Nah, batin janggut mangkabal itu bagian dalamnya itu kada wajib dibasuh. Dan batin tali tudung yang tebal. Lainlah ini apa lagi di sini ya Pak? Yang bagian tubuhnya apa lagi? Lainlah itulah. Itu yang kantong itu mungkin lah. Tali tudung itu mungkin jenis kan? Tali tudung. Namun tabel bagian sininya juga kantung atau jenisnya tabel, nah itu kada wajib membasuh sampai bagian batinnya, sampai kulitnya kada wajib, tapi sunat aja menyampaikan kulit. Itu misalnya tabel tadi. Jadi patokan tabel atau kadanya itu apabila kelihatan kulit yang di dalam dari tipis aja. Tapi kalau misalnya kada kelihatan lagi, nah itu namanya tabel. Jika ada ia daripada laki-laki. Apabila laki-laki lah ada wajib dibasuh apabila tebal. Dan demikian lagi tiada wajib membasuh kedua celah kepala yang sulah. Nah, kepala yang sulah hanya ada wajib dibasuh karena jika termasuk orangnya termasuk bagian kepala itu sudah jika membahas masalah muha. Nah, muha itu batasannya dari tempat tumbuh rambut kebiasaan. Amun sulah itu ada masuk bagian kepala lagi, ada masuk bagian muha lagi lah. Itu masuk bagian kepala. Nah, kemudian yang ketiga, rukun wudu adalah membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Jadi batasan wajib membasuh tangan ini sampai siku. Dan wajib membasuh barang yang ada di dalamnya daripada roma tadi bulu halus-halus atau bulu anak tadi. Jikalau panjang sekalipun, dan daging yang bergumpal daripada
dan daging yang berungkal jikalau besar sekalipun. Jadi misalnya ada di bagian tangan kita nih ada daging tumbuh misalnya, sekalipun dagingnya itu ganal misalnya lah, itu juga wajib dibasuh. Dan demikian lagi wajib membasuh segala celah-celahnya. Nah, celah-celah bagian tangan kita tadi lah antara jari-jari itu. Nah, itu misalnya nggak kelihatan jelas, nah maka wajib dibasuh. Yang keempat adalah menyapu sedikit daripada kulit kepala. Nah, kepala ini bagi imam kita Syafi'i wajibnya cuma sebagian aja, sedikit aja. Walaupun saya sekurang-kurangnya kayak misalnya rambutnya ada tuh kurang lebih 3 helai rambut lah sudah sah aja apa ngarannya wudunya. Atau sehelai rambut. Nah, di sini semua ada sehelai rambut pun sudah cukup aja. Yang pada hat kepala. Tapi yang rambut tadi harus di batasan masuk bagian kepala. Kepala itu kan bagiannya mulai ujung dahi kan masuk kepala tuh sampai bawah sini. Nah sampai kita biasanya potong rambut itu kan ada sini kan bagian sini. Namun sini kan leher sekali lah. Nah pokoknya bagian kepala manapun apabila ada rambutnya di situ. Nah apabila sedikit walaupun sedikit sudah sah wudu kita. Jadi kadang harus membasuh kepala tunang itu di muka sini aja. Di sini pun saja kita misalnya anak lain-lain pada orang lain pula dikulitai sedikit di sini misalnya atau di sini gak ada apa-apa. Yang penting masuk bagian kepala. Nah kalau kena koler misalnya merusak jambul misalnya, kita mau dipalitakan baju sini kita rusak jambul misalnya. Nah di sini ya dipalitakan di sini gak apa-apa. Atau koler misalnya membuka kopiah misalnya, yang penting muhani sudah rata dengan koler membuka kopiah sini misalnya disapu bagian sini sudah sah. Yang penting masih masuk bagian kepala atau setengahnya pada hat kepala atau setengahnya. Jadi wajib itu kepalanya lah bukan rambut. Makanya kan di Al-Quran itu wa masahu bi ru'usikum, dan sapulah dengan kepala kamu, bukan bisyu'urikum, bukan dengan rambut kamu. Kenapa? Karena ada sebagian orang berambut. Nah, menurut orang misalnya yang wajib dibasuh itu rambut, orang yang ada berambut, menggundul, ada sah wudunya kan. Nah makanya Allah mengatakan yang wajib dibasuh itu adalah kepala, bukan rambut. Dan memadai dia akan sapu itu dengan basah atau dengan menghantarkan tangan yang basah ke atas kepala jikalau daripada kayu ataupun gayung yang dibasuhkan sekalipun. Nah kalau muha tadi kan membasuh itu harus bujur-bujur tangan kita ini disapu, bujur-bujur digosok sunnah hukumnya. Tapi kalau kepala itu yang penting tangan kita basah, sapuakan di situ, sapuakan sekali, sah wudunya sudah. Nah kalau sapuan yang kedua ketiga pun sunnah saja. Atau misalkan tangan kita koler menyapu ke rambut misalnya, kayak misalnya benda lain apa misalnya kayu, katanya kayu dibasahi, sapuakan ke kepala sini. Nah yang penting rambutnya ada, sehelai rambut basah sudah sah aja sudah wudu kita. Yang menyapu lawan membasuh itu lain lah. Kan kalau muha tangan itu wajib dibasuh, tapi kalau kepala ini disapu aja. Nah disapu itu ada harus basah atas bukan rambut ada. Yang penting sekali menyapu sudah selesai. Yang paling nyaman gawil wudu ini ya tadi menyapu kepala nyaman benar. Nah kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah ini basuhan wajibnya adalah sampai mata kaki. Dan wajib membasuh sesuatu yang ada di dalam kedua kaki daripada daging dan roma dan cerah-cerah yang ada pada keduanya dan kaki yang bercabang. Misalnya misalnya bercabang model jarinya kan berlebihan misalnya kan, atau ada daging tumbuh misalnya satu bagian itu wajib juga dibasuh. Pokoknya semua apapun yang ada di batis itu sampai mata kaki wajib pada dibasuh.
Kemudian yang paling penting di batis itu pula ada celah-celah itu mungkin celah-celah balah-balah itu mungkin kalau kan misalnya batis tumit kita nih misalnya ada balah-balah biasanya itu kan itu wajib dibasuh terus. Karena itu termasuk bagian zahir juga, bagian yang kelihatan juga. Misalnya ada batis yang pas kepanasan kalau mau dibalah-balah tumitnya, nah itu wajib dibasuh. Nah kemudian yang keenam, rukun wudu yang keenam adalah tertib. Tertib ini artinya berurutan, yaitu mendahulukan membasuh muka dan membasuh kedua tangan hingga kedua siku, maka menyapu setengah kepala, maka membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah kalau telinga itu bagi yang sunat saja dibasuh telinga. Cuma kita tuh biasanya memang terbiasa sudah membasuh telinga itu sudah jadi wajib hukumnya modal kita nih. Padahal membasuh telinga itu hukumnya apa? Sunat saja. Tapi kita karena kebiasaan dalam telinga itu modelnya rasakan nafas dulu lagi membasuh telinga. Padahal yang sunat wudu itu banyak aja sebenarnya yang bukan membasuh telinga aja, yang sunat kumur-kumur, memasukkan baju ke dalam hidung, kemudian membasuh sebagian kepala, itu sunat wudunya. Kemudian pula menghadap kiblat, apalagi membaca bismillah sebelum berwudu, nah itu juga hukumnya apa? Sunat juga. Kemudian ketika berdoa itu pula sunat memandang ke langit, itu kan sunat juga. Cuma kita ini karena kebiasaan yang ngacak digawe itu talinya aja dalam sunat wudu, kalau yang lain modelnya ada gawe lagi modelnya itu lah. Ya memang ada kebiasaan itu, kebiasaan biasa dia memang alih menegarakan. Jangan kita tuh misalkan biasa sebelum berwudu itu membaca bismillah dulu, kumur-kumur, masukkan baju ke hidung, biasa kita itu insya Allah ada mau hilang lagi kayak model masuk telinga tadi. Karena kebiasaan sudah mulai berhari masuk telinga, lalu tadinya itu mau dirasakan afdal tinggal telinga tadi, padahal itu sudah aja hukumnya. Lalu kadang-kadang kalau misalnya baca-bacaan biasanya kayak bisa kumpul bahari kan waktu pengajian bisa kumpul, tapi orang pada saat-saat kita orang di puluhan kalau imamnya di musala ini sudah hendak salam sudah nancap pulang wudu itu telinga itu tinggal aja karena hendak balakas-lakas supaya sampai ke imaman. Namun lu sampai membasuh telinga jauh pulang bisa kesempatan lagi, kadang-kadang tinggal membasuh telinga karena sunat aja yang penting wajibnya membasuh muka kadang-kadang sekali-sekali aja membasuh muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, menyapunya. Yang penting sudah wajib-wajib selesai. Nah selesai wudu kita, sah sudah wudu kita. Atau biar misalnya anak habis waktu sembahyang misalnya adalah subuh tuh misalnya melandau, pas sekali hendak bangun sekalinya tinggal 2 menit lagi misalnya, atau tinggal 5 menit lagi habis waktu subuh misalnya, wudunya ambil yang wajib-wajibnya aja. Namun kita berkhidmat-khidmat menjauhi sunatnya sekalinya kan wajibnya tinggalan kita kesalahan. Nah jadi yang keenam ini rukun wudu adalah tertib tadi berurutan, jangan ada yang tertukar. Jadi mulai membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki, nah itu harus berurutan, jangan terhuruf-huruf gawiannya. Nah jikalau didahulukannya membasuh suatu anggota yang kemudian membasuh dia daripada sesuatu anggota yang dahulu, niscaya dia adalah sah wudunya dan sembahyangnya. Misalnya ini membasuh tangan berdahulu, misalnya hanya membasuh muka, nah itu kada sah wudunya. Apabila wudunya kada sah, nah otomatis sembahyangnya pun kada sah juga. Dan jika didahulukannya membasuh anggota yang kiri daripada yang kanan, maka sahlah wudunya dan sembahyangnya pun, dan sembahyangnya artinya wudunya sah, sembahyangnya sah. Tapi tiada diperolehnya pahala sunat karena mendahulukan yang kiri. Nah tapi kalau misalnya langkah huruf itu kiri kanannya aja kada apa-apa. Misalnya membasuh tangan itu kan kanan berdahulu hanya kiri. Soalnya misalnya membasuh membasuh kiri berdahulu hanya kanan misalnya, nah sah aja wudunya. Kenapa? Karena membasuh tangan itu jadi satu aja hukumnya. Yang penting tangan terbasuh, itu adalah tangan terbasuh. Masalah urutannya itu sunat aja mendahulukan makanan. Jadi seandainya membasuh tangan kiri berdahulu hanya makanan misalnya, nah maka
hukumnya cuma pahala sunat itu kada dapat. Dan jikalau dibasuhnya 4 orang akan 4 anggota, jikalau dibasuhnya 4 orang akan 4 anggota orang mengambil air sembahyang dengan bersamaan keempatnya, maka dia adalah terangkat hadasnya, melainkan hadas yang pada mukanya, jikalau ada berniat karena tiada diperolehnya tertib. Misalnya nih ada sekong wudu, sekong wudu, sekalinya ada kawannya untuk membasuhkan juga. Niat ampun ini tadi membasuh muka misalnya, kawan yang di sebelah kanannya ini misalnya membasuhkan tangannya, kalau tangan kirinya misalnya, kemudian ada juga yang menyapukan kepalanya, membasuhkan batisnya, baik-baik bersamaan baik-baik, muka basuh, tangan basuh, menyapu kepala baik-baik berdaan. Nah itu kita yang dihitung sah itu adalah basuhan muka aja. Nah, basuhan yang lain dihitung kada sah lagi. Kenapa? Karena ada tertib di situ. Tertib itu artinya apa? Baik-baik, sedangkan dalam wudu itu kan wajibnya bertertib, membasuh muka, membasuh tangan. Nah, kan kita wudu itu kan boleh minta basuhan lawan orang. Namun kita misalnya kada kawan apa-apa minta wuduakan lawan orang. Sekalinya yang menguduakan ini misalnya kurangnya banyak, baik-baik berdaan membasuh deh. Saya kok mengubui di muka, saya kok mengubui di tangan, saya kok menyapu kepala misalnya. Nah itu kan dihitung sah itu yang basuhan muka aja, karena muka itu adalah anggota yang terdahulu. Maka dia adalah terangkat hadasnya, melainkan hadas yang ada pada mukanya, jikalau ada berniat karena tiada diperolehnya tertib. Nah karena kada bertertib, kada berurutan. Nah lain kalau misalnya wudu nang apa tadi, wudu nang bercampur dulu tadi itu nah wudu nang bercampur itu kena itu pendapat aja, pendapat membolehkan, ada juga kada membolehkan. Nah itu lain kisah. Kalau itu nang bercampur itu kan nang bercampur itu kan ada berurutan lagi. Karena kadang-kadang ada terdahulu tangan, kita ukur ke baju ada terdahulu batis. Atau kita misalnya boleh naik ke atas batang misalnya wudu langsung dalam baju. Nah wudu dalam baju itu kan ada urutan itu, muka tabasuh juga, tangan tabasuh juga. Yang penting apa dalam baju itu kita gerak-gerakan sebatakan kalau kita sudah saja wudunya. Nah itu pendapat aja terkait. Adapun sunat pada mengambil air sembahyang itu yaitu amat banyak. Maka setengah daripadanya adalah bersiwak. Nah, bersiwak ini bersikat gigi adalah menggosok gigi, yaitu melintang gigi dengan sesuatu yang kasar. Menggosok, kalau kita menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar, lagi yang dapat menghilangkan kotoran adalah bersiwak padanya. Karena bersiwak dalam wudu ini hukumnya sunat kan, sunat muakkad hukumnya, karena jelas hadis Nabi Muhammad di hadis itu, ujar Nabi, seandainya ada memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka itu bersiwak setiap kali hendak sembahyang. Makanya kita hukum kumur, bahkan hukum kumur itu termasuk bagian daripada siwak, membersihi gigi. Dan kemudian sunat juga mengucap bismillah. Dan yang akmalnya, akmal itu yang sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim, serta mengkarankan itu mengibayakan, menyertakan niat pada pertama membasuh muka dan kedua tapak tangan hingga pergelangan. Jadi membaca bismillah itu hukumnya sunat, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga adalah berkumur-kumur. Nah ini berkumur-kumur juga hukumnya sunat. Yang keempat memasukkan air ke hidung 3 kali. Jadi masukkan ke hidung, ditarik bajunya sampai sini kerasaan kan dihembuskan pulang. Nah itu juga sunat. Yang kelima adalah meniga-nigai tiap-tiap basuh. Muha sunat di 3 kali. Nah tangan. Tapi basuhan yang wajib itu yang pertamanya aja, yang kedua ketiga itu sunat. Kemudian yang keenam membasuh sekalian kepala. Namun kita harap dapat pahala sunat, tadilah kepala itu wajib dibasuh bersamaan, bukan di
disapu sebagian aja, tapi sebagian. Dan yang ketujuh adalah membasuh kedua telinga zahir dan batinnya dengan air yang baru. Dan yang kedelapan, apabila selesai daripada wudu, maka sunat menghadap kiblat serta membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala